unjuk rasa yang dilakukan itu sampai pengumpulan koin ya. Saya langsung straight to the point saja ini. Ini beredar kabar bahwa aksi yang kita mengacu pada RPJMN, Pak. ya kepentingan maksudnya ini kepentingan para juragan kata Mas Gonel itu. Terlepas dari itu, Pak, hari Ya. ini saya Bisa jelaskan dulu. dipertanggungjawabkan nggak omongan Pak Gonel itu? Saya bisa pertanggungjawabkan. Apa coba jelaskan? Sebelum saya mengarah ke arah situ. Tapi dampak ini yang luar biasa terhadap ekonomi dan mata pencarian orang di sekitar ya. sini. Berarti memang wong pinggiran lah ya. Dan termasuk orang-orang kota, Mas. Ya. Orang mancing itu juga masalah itu nanti kalau tambaknya direlokasi. Oke, Orang mancing, orang berarti efeknya kemana-mana. Kemana-mana. Saya coba telepon Pak Bupati ya. Saya coba jembatan nih. Kira-kira diangkat apa enggak beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini podcast perdana saya. Sengaja saya membuat podcast ini dan ini perdana tentunya ya. Podcastnya memang agak sedikit berbeda. Tujuannya biar podcast kita ini kita membahas topik-topik yang ringan-ringan lah. Obrolan rakyat kecil ya, hobi anak-anak muda. Jadi nanti juga orang-orang yang akan kita undang adalah masyarakat kecil atau wong pinggiran yang lagi mungkin mendapatkan suatu persoalan, mendapatkan suatu kendala dalam kebijakan, dalam struktur sosial dan lain sebagainya. Dan kali ini perdana kami akan membahas tentang demo kemarin para petani tambak yang cukup membuat perhatian publik khususnya masyarakat Indramayu. Dan pada siang hari ini saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Pertama saya kenalkan ini Kordum dari Kompi, Pak Hatta. Assalamualaikum Pak Hatta. Alhamdulillah alamin. Pak Hatta ini Kordum dari Kompi ya. Oke, nanti kita tanya-tanya seputar apa Kompi, apa tuntutannya dan apa lagi keinginannya. Dan sebelah kanan saya ini, nah ini tentunya ya kalau cewek-cewek perawan Indramayu kayaknya udah pada tahu ya. Ini ada Mas Nanang Sugian atau Nanang Gonel. Assalamualaikum. Mas Nanang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Nanang sekarang aktivitasnya apa nih ya? Jubirnya Bupati atau jubirnya ajudan Bupati? Kebetulan hari ini saya hanya sebatas pendukung. Pendukung. Oh, pendukung ya. Simpatisan lah ya. Simpatisan lah. Oke, luar biasa ya. Nah, Mas Gonel ini kita tahu dia adalah salah satu pendukung yang selalu memberikan tadi sisi perspektif dari apa yang dilakukan oleh Pak Bupati. Begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti kita akan coba dua sisi nih, dari perspektifnya Bupati dan dari perspektifnya Kompi ya Pak Hatta ya. Oke. Pertama saya mau tahu dulu deh Pak Hatta. Kompi itu apa sih? Dan sejak kapan gitu kan? Apakah dia organisasi taktis atau memang sudah ada sejak dulu gitu kan? Dan kenapa bisa adanya Kompi? Silakan Pak Hatta. Terima kasih. Kompi itu adalah organisasi yang didirikan oleh beberapa kelompok. Kelompoknya kelompok apa? Pesisir pertama yang punya kepentingan yang sama. Itu komunitas masyarakat pesisir. Jadi di situ ada nelayan, ada petambak, pembudidaya garam. Artinya orang-orang yang beraktivitas yang mencari makan ruang hidupnya sekitar pesisir. Di pesisir ya. Oke. Pak Hatta sebagai Kordum. Saya sebagai Kordum. Kordum itu apa? Koordinator umum dalam aksi. Tapi dalam sehari-hari ya sebagai kepengurusan. Kepengurusan. Itu berdiri sejak tahun 90-an. 90-an. Oke.
Berarti kalau Kompi dari 90 ya? Iya, Tahun 90-an. sampai itunya tuh ketika tahun 2007, 2008 ketika ada crude oil yang bercecer di Oke. laut. Berarti khusus untuk daerah pesisir saja ya? Iya, Pesisir itu dari mulai Kecamatan Kandang Haur, Naur, Losarang, Sarang sampai ke mana? sampai ke Kerangkeng. Sampai ke Kerangkeng ya? Kerangkeng. Oke. Kalau ketua Kordumnya sendiri siapa? Atau ketumnya Sekarang sekarang ketua Kompi. Haji Darsam, sekarang Haji Darsam. Haji Darsam. Ya, Oke. Haji Darsam itu berarti masa kepengurusannya berapa lama kalau jadi nama Kompi itu? 4 tahun sekali, cuma bisa dipilih kembali. Yang pertama itu sebenarnya Mas Nono. Mas Nono. Kompi pertama itu adalah Haji Nono Sudarsono yang punya MG itu, kemudian MJM ya, kemudian, Nono ya. saat itu sekretarisnya kalau salah orang yang masih lah itu saudara Asep. Oke, siap. Kemudian periode kedua itu Pak Haji Juwadi Muhammad saat itu Sampai sekarang ganti. Sekretarisnya saat itu adalah almarhum orangnya Masila juga, saudara Rohing itu pensiunan. Sekjen Kompi. Kemudian bergilir waktu bergantian, nggak ada regenerasi, dan sekarang itu Haji Darsam orang Cangkring, dan sekretarisnya kembali orangnya Mas Hilal juga, Fafri Labib. Oke, sekretaris Kompi. Luar biasa ya. Berarti memang sudah ada sejak tahun 1990 ya. Ya, biar masyarakat juga tahu bahwa ini bukan organisasi taktis ya, yang memang baru dibentuk untuk tadi menindaklanjuti kebijakan yang diambil oleh negara ya. Oke. Saya mau tanya lagi nih, Pak Hatta. Kita kan kemarin rame soal unjuk rasa ya. Sebetulnya unjuk rasa yang dilakukan itu sampai pengumpulan koin ya. Saya langsung straight to the point saja ini. Ini beredar kabar bahwa aksi yang dilakukan oleh Kompi ini sebetulnya hanya untuk kepentingan para juragan, orang-orang pemilik modal dan lain sebagainya. Itu gimana tanggapannya, Mas? Ini yang salah besar. Salah besar ya. Saya tangkap. Dan termasuk saya pribadi nggak punya tanah karapan perhutani. Nggak punya. Nggak punya. Nah, tapi ini kembali Kompi itu ada suatu wadah di mana punya kepentingan yang sama sebagai hajat hidup di sana pesisir. Itu ketika ada suatu permasalahan, kita hadir di sana untuk yang jelasnya mengadvokasi lah bagaimana orang-orang yang terzolimi. Ya. Kembali saya tidak punya lahan perhutani, saya juga tanah tambak itu tanah milik, tapi dampak ini yang luar biasa terhadap ekonomi dan mata pencarian orang di sekitar pesisir. Berarti memang wong pinggiran ya, termasuk orang-orang kota Mas. Ya. Orang mancing itu juga masalah itu nanti kalau tambaknya direputasi. Oke, orang mancing, orang berarti efeknya kemana-mana. Oke, berarti bukan untuk kepentingan para juragan ya. Oke. Gimana Pak Gonel? Pak Gonel mengklaim bahwa ini untuk kepentingan para juragan katanya. Enggak, gini. Coba. Perspektif kami ini kan ketika berbicara program strategis nasional tidak terlepas dari bagaimana fokus pemerintah dalam hal ini terkhusus kawasan Pantai Pantura ini akan dilakukan program strategis nasional yang kemudian ini juga mengacu kepada RPJMN 2025-2029 yang dimana 2025-2029 yang dimana rencana pembangunan jangka menengah nasional ini mengacu pada Perpres nomor 12 tahun 2025. Perpres nomor 12 tahun 2025 ini menetapkan 77 program strategis nasional yang terdiri dari 29 program baru, kemudian 48 program lanjutan. Nah, 48 program lanjutan ini salah satunya adalah melakukan revitalisasi. Nah, dalam hal ini perspektif kami, ketika persoalan aspek legalnya sudah dilakukan, nah ini kan kita berbicara aturan, Pak. Berbicara aturan. Nah, ketika kita hidup dalam sebuah negara tanpa aturan, maka akan kacau. Nah, terlebih, mohon maaf sebelumnya, karena memang saya juga dulu lahir di jalanan, sebetulnya ketika berbicara hajat hidup orang banyak, terkadang saya sedikit ini. Bapak kan aktivis petani juga kan? Betul, Pak. Betul. Petani tebu ya? Betul.
Tetapi kan ada beberapa hal yang mau seluruskan, Pak. Ya gimana? Salah satunya Langsung ini kan, jawab. Itu kan pertanyaan saya tadi. ya, tetapi perspektif kita harus dijelaskan dulu, Mas Robi. Ya, oke. Biar tidak ada kemudian ketimpangan, kemudian tidak ada pengomong gelap yang pada akhirnya masyarakat atau Kompi dalam hal ini dibenturkan dengan pemerintahan daerah. Kita mengacu pada RPJMN, Pak. Ya, kepentingan maksudnya ini kepentingan para juragan kata Mas Gonel itu. Terlepas dari itu, Pak, hari Ya. ini saya Bisa jelaskan dulu. dipertanggungjawabkan nggak omongan Pak Gonel itu? Saya bisa bertanggungjawabkan. Apa coba jelaskan? Sebelum saya mengarah ke arah situ, Ya, oke. Pak Dewan, ya sama Kang Hatta, saya mohon maaf. Perspektif kami ketika berbicara aspek legal dulu, Pak. Nah, ini kan 77 melalui Perpres nomor 12 tahun 2025. Program strategis nasional yang terdiri dari salah satunya adalah revitalisasi nasional, ya kan? Yang difokuskan untuk daerah-daerah pesisir, Pak. Ya, Nah, oke. kemudian ketika berbicara aspek legal, payung hukumnya mana nih? Ketika berbicara RTN ataupun PSN, payung hukumnya pada Perpres nomor 17 tahun 2025, Pak. Nah, ini kan Ya, kepentingan juragannya di mana? nah, nanti Pak, Kalau sampai- saya ceritakan dulu, Pak, Ya, oke. aspek legalnya. Ya langsung aja straight to the point gitu. Ini Enggak, kepentingan aspek legalnya juragannya. saya jelaskan dulu, Pak, biar masyarakat tidak salah persepsi, Pak. Saya pikir teman-teman Kompi juga tahu ya aspek legal itu Ya ya. sih, ya makanya kalau semisal tahu, lebih baik kan kita kasih tahu, Pak, untuk masyarakat yang lain. Kalau Kopi ya saya yakin lah pasti lebih paham, Pak. Terkait persoalan ini pasti lebih paham. Oke, balik ke pertanyaan lagi. Ya, Kepentingan para juragannya itu di mana? pertama gini, Pak. Saya akan membuat sebuah prologi yang dimana teman-teman ini kan mengelola kawasan hutan, Pak. Ya kan? Nah, mengelola kawasan hutan ini, saya juga kemarin sudah melakukan konfirmasi kepada teman-teman divisi regional yang di Jabar Banten, perhutani di tingkatan Jawa Barat. Oke. Yang dimana tanah yang hari ini dikelola oleh kawan-kawan yang hari ini bergabung bersama Kompi, ini kan kawasan hutan, Pak. Kawasan hutan. oke. Nah, kawasan hutan ini sebelumnya itu masuk ke dalam kawasan pangkuan hutan Indramayu, Pak. Ya, maksudnya berarti Tetapi ketika terjadi sebuah PSN dan revitalisasi nasional, kemudian kawasan hutan tersebut dilimpahkan, difungsikan untuk hal yang lain, Pak. Contoh, ada beberapa hal yang dalam Undang-Undang Kehutanan disebutkan. Ada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, Pak. Iya. ADPK. Ini teman-teman Kompi juga tahu ini aturan ini. Ya, Bicara betul, Pak. teman-teman tahu. Tapi kan perlu saya gambarkan, Pak. Iya, Mas Gonel kan Ya. menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan para juragan. Nah, sebelum saya ke arah situ, Pak, maksudnya saya jelaskan dulu. Pelepasan kawasan hutan ini kan, nah, dalam kerangka yang dilakukan oleh teman-teman, saya tidak menyalahkan, Pak. Saya tidak menyalahi. Ya kan? Pertama, teman-teman juga ketika teman-teman melakukan aksi, teman-teman melakukan orasi, ini kan sesuai dengan payung hukum, Pak. Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Setiap orang berhak untuk melakukan pendapat di muka umum, Pak. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan pelepasan tanah, saya kembali nih, Pak. Pelepasan tanah tersebut ini kan pelepasan yang memang secara objek untuk keperluan khusus. Yang dimana kawasan hutan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan khusus untuk ketahanan pangan, Pak. Ya, ini nih. kepentingan juragannya di mana? Kan pertanyaan saya. Nah, kita berbicara aspek hukumnya, Pak, Iya, tadi. oke. Ini teman-teman Kompi juga pasti Kemudian tahu aspek hukum itu. saya sudah melakukan beberapa riset, Pak. Artinya kan di teman-teman Kompi juga sadar atau tidak, teman-teman ini di bawah, dalam tanda kutip, banyak memang sebagian teman-teman ini ada yang mempunyai lahan di luar apa kapasitas yang diatur oleh undang-undang ini, Pak. Oke, aturan kapasitasnya Ya berapa? seharusnya gini, satu orang itu kan minimal maksimal 2 hektar. 2 hektar. Iya, Nah. dalam mengelola lahan negara. Itu berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan, Nah, Pak. aturannya apa? Di mana aturannya? Undang-undang tentang kehutanan, Pak. Oke. Kalau 2 memang hektar, satu orang maksimal hektar. itu 2 sampai 3 hektar, Pak. Kalau lebih dari itu kan ini sudah bukan lagi rakyat biasa, Pak. faktanya berarti Mas Gonel menyatakan bahwa di Indramayu ini satu orang lebih menguasai Ada. Siapa bisa sebutkan nggak? Saya nggak bisa sebut nama. Yang jelas, Pak, gini yang jelas. Ini saya tidak mau mencoreng keluarga besar Kompi. Oke. Artinya proses ketimpangan ini Berarti- perlu saya luruskan. Ya, berarti Supaya gini, Pak.
karena memang hari ini perspektif kita, saya sebetulnya datang ke sini pengen menyampaikan perspektif, Pak. Ya, Dengan Mas Donald punya data dong. ada, Pak. Ya, Saya sudah bisa orang tahu, Pak. lebih dari 2 hektar. Iya, lokasi saya itu. dalam hal ini, Berarti Pak, sebetulnya Mas pengen Donald- menyampaikan perspektif. Sekarang saya tertarik nih, boleh saya potong? Ya, boleh. Boleh, sudah. Makanya ini program ini kan untuk menunjang ketahanan pangan. Betul. Nah, itu termasuk swasembada padi. Suasana padi. Nah, terus saya pada sini kan diperuntukkan untuk lahan yang garu, lahan yang tidak produktif. Kalau ketika ini lahan yang produktif yang bisa digarap, apalagi banyak sawah di sana yang 1 hektar menghasilkan 10 ton, bahkan lebih, apalagi ikan nila ini sekarang juga Remadona wilayah kita, itu 1 hektar itu bisa 15 ton, Mas. Jangan salah sekarang. Jadi kalau ketika negara ingin mengambil harta orang kemudian untuk Itu tanah orang apa tanah negara? ya tanah negara, misalnya tanah negara Oke. ini. Artinya kami tidak mengambil itu tanah anak kita. Betul. Kita punya antara ada suratnya Dari perhutani. dari Perhutani, tiap tahun kita juga kewajiban kita bayar Oke. distribusinya. Dan ketika tiba-tiba negara ngambil itu saja, Oke. ya, pasti kami melawan. Oke, saya tanya. Tadi yang dinyatakan oleh Mas Donald itu benar bahwa 1 orang bisa menguasai lebih dari 2 hektar. Kita cek saja, itu kan ada beberapa. Oke. Enggak fakta di lapangan. Fakta lainnya mungkin ada yang lebih, tapi itu juga kan digarapan dari orang lain. Oh, berarti betul. Artinya Tidak kan, membantah ya? ya ada. Ada. Ya, tapi Gini. kebanyakan awas sih. Dan Ya, banyak orang ini saya ngatur. yang Oke. saya kasih ini adalah orang yang hanya punya garapan 100 hektar, 2 hektar. Ada yang tidak sampai 1 hektar itu banyak. Oke. Yang banyak nih orang yang di bawah 2 hektar. Oh, yang banyak. Yang banyak orang di bawahnya Berarti yang lebih dari 2 hektar juga ada. ada. Sampai berapa itu Ya menguasai? sekitar 4 hektar. 4 hektar. Ada. Karena perhutani kan juga dibatasi dengan ada batasan ini, Mas. Oh, itu apakah yang punya sampai 4-5 hektar itu pengurus dan elit-elit kompi? Nggak ada. Saya Nggak. urus kopi nggak punya. Labib sekretaris kopi punya nggak? Jamin berarti itu ya. Ya iya, jadi jangan Oh, berarti yang di dalam kompi mah pengurus ataupun elit pejabat-pejabat teras kompi mah tidak Tujuan saya dia nggak punya garapan, nggak punya. nggak punya. Nggak punya. Oke, Mas Gunel. Betul kayak gitu? Saya Saya katanya 4-5 kalau hektar saya saja. ini tidak mau menanggapi hal-hal yang bersifat perhubungan bagi saya menambah juga nggak bisa. Artinya saya ketika saya diundang untuk hadir di sini ketemu dengan ketua, kemudian ketemu dengan Kak Hatta, saya berdialog untuk bagaimana ke depan kita menyamakan persepsi, Setuju. Ya. Hanya ngopor, Mas. membangun sebuah kolaborasi. Artinya persoalan rakyat Indramayu ini menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Saya Kan iya. Mas Donald kan harus mempertanggungjawabkan. Iya, saya bertanggung jawab. Dan cuma, mohon maaf, Bicara yang seru justru. saya tidak mau menjawab, ya kan? Karena memang Kalau nggak menjawab, Gini. Mas Donald hanya menuduh memfitnah teman-teman kompi dong. ya terlepas dari semua itu, silakan. Yang jelas kurang lebih 1 minggu ini saya ini sangat bergetar dengan orang-orang yang hari ini istilahnya ngomong gelap. Saya kasihan. itu siapa Saya ya? kasihan sama teman-teman kompi. Saya nggak tega dengan Kang Hatta. Biar bagaimanapun Pengompreng gelap ini siapa? Pengompreng gelap ini? pengompreng gelap ini orang-orang yang memanfaatkan momentum, Pak. Banyak di sini. Ya kan, ketika kompi berkonflik dengan pendopo, ketika kompi berkonflik dengan pemerintahan daerah, kompi ini kan yang tidak tahu apa-apa tetapi dimanfaatkan. Kemudian pendopo juga yang tidak tahu apa-apa menghajar itu, Pak. Maksud saya pengen ketika ada podcast ini meminimalisir berbagai macam konflik, meminimalisir berbagai macam isu, karena keduanya sudah paham, Pak. Secara aspek legal, aspek sosial, aspek ekologis, keduanya sudah paham, Pak. Ketika berbicara hukum, Kang Hatta lebih pandai lah. Saya juga mungkin tahu lah. Ketika ada kesalahan yang mau dikoreksi ya, Kang Hatta ya. Oke, saya Gitu. potong ya. Gitu. Saya. Ini tuduhan yang kedua, ada penumpang gelap katanya. Saya Sepakat? tidak. Tidak. Kalaupun itu di medsos mungkin artinya sanksinya tidak ngomong, tapi kalau saat aksinya enggak ada. Tidak ada. Itu sempurnalitas ketika orang mau bertemu dengan pimpinannya, anak untuk orangnya tiba-tiba ditemui dengan ada masalah yang begitu rumit, ngomong enggak. Masih kecil dia minta sesuatu dengan orang tuanya nggak ketemu, apa keluar nggak jelas, apa nggak dulu apa, itu saja. Berarti anak nakal kalau Ya, begitu. ya artinya kan ya enggak kerja sama itu emosional sebentar. Ya, oke. Sebentar.
Nah, yang saya nggak ada ya, saudara, nggak ada ya, nggak ada nggak ada. penumpang gelap ya. Kami saya tegasin lagi ya. Ya. Ketika seorang pemimpin, sebenarnya Ya. jadi jangan lebih tadi. Mm-mm. Ketika kita datang, itu saya percaya aja positif bahwa Pak Bupati nggak ada ngomongnya. Ya, oke. Makanya kami sepuluh. Tapi faktanya Pak Bupati ada di dalam. Mm-mm. Ngomongnya Pak Bupati sedang sumbang. Itu pun jujur. Begitu dia sore betul Oke. ternyata itu di dalam menunggu teman kita yang dari KPM Sintra. Semuanya apa fotonya? Oh. Begitu harinya beda lagi. Beda lagi pernyataan Bupati itu Mm. bahwa saya sedang menuju BPK. Ini kan bahasa pasar pemimpin seperti ini. Artinya lanceng-celuncak gitu kan. Harusnya bicara yang jujur lah. Temui, kita Temui, harapannya mohon maaf. ditemui ya. Ini juga punten. Jadi akhirnya malah dulu punten kalau saya jadi tahu Pak Bupati hilang mungkin beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Oke, itu Tapi Ya, ini saya ulur katanya tidak ada penumpang gelap, itu fix ya, clear. Kalau saya saya tidak lebih bicara di internal komisi, Pak. Ya. Tetapi ketika polemik hari ini terus berkepanjangan, ini kan penumpang gelap sangat pintar dalam mencari berita, Pak. Oh, penumpang gelapnya berarti bukan di dalam unjuk Oh, rasa iya. itu. Kalau di internal komisi yakin lah semua steril. Loh kan harusnya kan ketika bilang itu penumpang gelap, ketika unjuk rasa, isunya apa, baru digebokan kemana gitu kan. Itu yang dimaksud penumpang Yang gelap. saya Ya. maksud penumpang gelap ini, Pak, hari ini kan framingnya itu terlalu menyulitkan, artinya mendiskreditkan Berarti siapa yang dideskripsikan? Media. akun-akun yang hari ini Ya, medsos. memanfaatkan Medsos. kepentingan polemik antara teman-teman kompi, kawan-kawan kompi dengan pemerintah daerah. Medsos berarti. Ya, di media sosial ini kan sangat Medsos. Iya. Kalau media elektronik cetak semua memanfaatkan situasi hari ini, Pak. termasuk media juga. Termasuk media. Penumpang Semua gelap juga memanfaatkan. itu media. Ya, saya katakan seperti itu, Pak. Oke, penumpang gelap Maksud itu saya media. hari ini saya luruskan lah. Ketika kemarin kawan-kawan melakukan aksi dan ada bahasa-bahasa yang kurang maklum, harus dimaklumi. Karena jauh-jauh sebelum itu, saya sudah melakukan konfirmasi kepada dinas terkait bahwa teman-teman juga sudah melakukan audiensi. Mm-mm. Dan terakhir tanggal 8 hari Rabu malam Kamis kemarin, Bupati Indramayu masih membuka ruang dialog sampai hari ini untuk teman-teman. Yaitu Untuk ketika bagaimana rame. duduk bersama membahas karena gini, Pak. Secara status Bupati dalam hal ini tidak punya kewenangan satu berbicara PSN. Yang Oke. beliau kuasai hari ini adalah bagaimana mendengarkan suara para petani Yes. kecil. Gini, ketika teman-teman kompi ini unjuk rasa, kenapa tidak ditemui oleh Pak Bupati? Pada saat itu kan mungkin karena memang miskomunikasi, karena mungkin Miskomunikasi. ada kawan-kawan juga yang memang sedang bersilaturahmi. Ya bagi saya, Tapi ada di dalam pendopo. ya semuanya kan petani, Pak. Semuanya kan Bukan, sama. pada waktu saat kompi itu aksi, Pak Bupati ada di dalam Saya pendopo. kurang paham, Pak. Saya kurang tahu karena saya belum melakukan konfirmasi langsung. Tapi yang jelas, Bupati Indramayu ini kan secara lisan, secara via telepon dan sebagainya sudah memberikan ruang 2 kali Ya, dialog. oke. Sampai tanggal kemarin 8 hari Rabu malam Kamis. Sampai hari ini pun pengen membuka ruang bagaimana nasib masyarakat Indramayu yang hari ini akan tergerus dengan adanya PSN. Ya, oke. Oke, kan Begitu, Pak. saya juga mendengar pernyataan dari Pak Bupati bahwa Pak Bupati itu sebetulnya welcome, gitu kan. Silakan. Pak Bupati malah menanya, ada kirim surat nggak? Kan bisa WA juga kalau misalnya tidak kirim surat. Itu dilakukan nggak oleh teman-teman? Iya. Oke. Kita respect jangan ke belakang ya. Saya yang terkait dengan mulai tanggal 6 ya. Satu Demo. poin kan. Pas waktu koin. Artinya bahwa Pak Bupati welcome mau nemuin kita cuma ya ketemu boleh lah. Dia juga ngajak kita untuk duduk bersama. Cuma kita minta jangan saat ini. Kita minta waktu. Akhirnya kan malam ya. Malamnya Mana? ketemu. Malam. Ini. Malamnya ketemu nggak? Enggak. Artinya begini. Oh Kita nggak? karena kita minta malam itu dihadiri oleh pimpinan ketua dewan beserta tim pimpinan dan semua fraksi plus komisi 2, 3, dan 4. Oke. Sampai saat jam 9 malam itu mungkin dari Pak Bupati tidak bisa menghadirkan karena memang kita malam lebih itu sudah malam ke malam. Akhirnya para ketua fraksi kan jauh mas dari semuanya dari wilayah kota kan. Oke. Ada jam 9 malam akhirnya nggak bisa. Oke. Berarti nggak jadi Ya, pertemuan jadi, malam itu juga ada komunikasi. dengan Kami- Pak Hatta. Iya, ada komunikasi Komunikasinya dengan Pak Hatta. dengan Pak Haji Juwadi. Oh, Pak Haji Juwadi. Oke. Kenapa komunikasinya dengan Pak Haji Nah, Juwadi? maksudnya kita masih ngumpul, masih menunggu sih. Oke. Masih nunggu kan.
Oke lah kalau itu kita minta jadwal ulang. Kita masih rapat Mas. Yang anak siap ke Bedoko. Akhirnya nggak bisa. Oke lah kita bisa minta jadwal ulang hari Rabu. Hari Rabu kemarin. Dengan syarat tadi mengumpulkan yang Hari Rabu minggu ini. Ya, ada Ketemu nggak? karena tidak ada surat. Artinya minta jadwal ulang itu kapan? Kita juga nunggu sampai sore. Nunggu sampai sore itu ulang. Oke. Minta jadwal ulang hari Rabu. Ternyata hari Rabu kita mengumpul nggak ada surat. Nggak ada. Nggak ada. Karena punten artinya kita ingin administratif lah. Artinya kita ini kan bundar. Jangan nanti dipelintir Mas. Kalau kita yang bersurat, wah ujung-ujungnya begitu. Kita nggak mau tuh. Oke. Dipelintir seperti itu. Oh, berarti Kompi menganggap bahwa sebagai anaknya bupati gitu ya, inginnya diterima. Terima. Nah, sekarang yang menjembatani komunikasi Kompi dengan bupati itu Pak Juhadi. Ya, Pak Haji Juhadi. Nah, Pak Haji Juhadi itu pembina atau apa? Dewan Pembina. Berarti komunikasi langsung, kita kan tahu hubungan Pak Juhadi dengan Mas Bupati itu kan cukup dekat lah ya. Bahkan saya meyakini kita juga nomor HP juga. Kita masih ada saya gambar di sana. Pendukung Mas Luki. Tim sukses ya. Betul. Ya. Kemarin saya baru lihat. Kalau kita omong ke sudah gue dan mungkin nggak enak. Oh, ini bukan pendukungnya kalau ini justru. Iya kan. Saya betul nih. Saya posko bikin sendiri. Rame-rame kaulan bikin sendiri. Pesta-pesta yang bilang kami itu saya dulu orang dulu. Oke, kenapa Mas Bupati sampai tidak mau menemui Kompi? Ya makanya kita tidak tahu. Nah sekarang oke lah. Tadi saudara gue ngomong bahwa ini ranahnya pusat. Ini bukan wewenangnya bupati. Ini bukan. Tapi kok tanda MOU udah. Oke, MOU. Ini Nah, soal- menarik nih MOU nih. Jadi jangan inilah seolah ia dia tidak ranahnya, bukan tanggung jawabnya, tapi dia berani tanda tangan tanpa dengan kajian bagaimana sosialisasi yang dilakukan. Oke, MOU itu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah MOU-nya itu tanggal berapa? Tahun 2025 ya. 2025 ya MOU-nya. Oke. Ada biar jelas clear. Ya, ada MOU. Mas Gonel, bagaimana Ya, Mas, ini. MOU itu? Ya, kita berbicara perspektif hukum dulu. Karena dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari bagaimana diatur oleh undang-undang dan juga aturan. Nah, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Perpres nomor 17 tahun 2025, bahkan ada Impres juga, terkait proses percepatan dalam rangka mendukung program revitalisasi nasional dan juga makan bergizi gratis. Nah, turunan aturan Perpres dan Perpres itu ada pada Perda Jabar nomor 9 tahun 2022 yang mengatur tentang rencana tata ruang dan wilayah. Nah, kemudian kenapa Mas Gonel MOU ini kemudian langsung dilakukan oleh Bupati? Ketika kita hari ini berbicara secara perspektif hukum, yang namanya Impres, yang namanya Perpres kemudian sudah diperdakan di Jawa Barat, saya rasa berbicara Perpres ini hierarkisnya berbeda dengan undang-undang. Karena berbicara Perpres, hierarkinya ini langsung instruksi, Pak. Langsung perintah. Tanpa terkecuali. Oke, berarti apalagi kawasan hutan tersebut sudah masuk ke dalam kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. berarti akan terus lanjut program ini? Ya, saya rasa program ini tinggal bagaimana dikomunikasikan sama Pak. Ya, ada celah nggak untuk bisa program ini diberhentikan gitu? Apa akan terus ngotot lanjut? Kalau saya, perspektif saya bisa saja. Ini kan bukan berbicara program yang Pak. Tetapi bagaimana kemudian negara ini melalui undang-undangnya, melalui aturan hukumnya bertanggung jawab terhadap masyarakat pesisir. Lanjut terus berarti ya? Yang di mana bukan seperti Pak, yang di mana aturannya ini kan ada aturannya Pak. Yang di mana ketika masyarakat pesisir ini merasa dirugikan, maka aturan hukumnya menggunakan ekonomi biru Pak. Dalam grupnya ada ekonomi biru. Ekonomi biru itu seperti apa sih? Ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan di mana masyarakat pesisir semuanya diakomodasi, semuanya diperjuangkan, pemerataan, kemudian isu-isu kesejahteraan sosial dihilangkan, kesehatan dan sebagainya seperti ini Pak. Ya oke, kita bicara aturan nih, MOU dan aturan ya. Tadi dari pihak Kompi merasa bahwa mereka itu sudah
membayar hak sewa lahan ya, hak guna, retribusi. Dan itu ada masa ininya nggak ketika diberikan hak sewa guna itu oleh perhutani? Ada masa berlakunya nggak sampai kapan? Artinya selama dia membayar setiap tahun kan bayar retribusi. Oke, bayar. Tapi tidak ada jangka waktu gitu. Tidak ada ya. Nah, Mas Gonal tuh retribusi. Jadi teman-teman Kompi itu merasa bahwa mereka membayarkan haknya kepada pemerintah. Nah, mereka merasa tidak ada pemberitahuan. Sosialisasi nggak ada. Ada itu tadi ya artinya jelasnya sosialisasi awalnya awalnya tanah milik yang di tanah milik kan kemahalan berkali-kali. Oke, pada waktu saat sosialisasi tanah milik yang digunakan. Pertama awal-awal nih tahun 2005 itu tanah milik Mas. 2025 itu awal tanah milik sosialisasi yang akan direvitalisasi digunakan itu. Baru senti apa itu mau ngajuin sampai 100 hektar akhirnya dianggap itu ganti rugi. Ternyata faktanya di sini. Beda antara sosialisasi dengan kenyataan. Berarti bahwa ada sosialisasi iya. Berapa kali sosialisasi? Sering lah dinas perikanan sering. Yang melakukan dinas perikanan. Desa-desa awalnya desa itu di dinas perikanan baru ada sama saya kan ketika habis rapat orang kan saya karena kita dijual cari ngomong dijual tanah pribadi tanah enggak saya cuma diminta tanah perhutanan paling itu ada yang dikatakan prioritas tanah nambah justru pemerintah dan saya itu selalu positif kesana. Dan begitu habis lebaran baru ada ternyata memang iya itu pun rencananya hanya dikasih rohiman dan itu belum jelas berapa nilainya makanya masyarakat juga menolak. Oke, itu mereka kalau membayar itu retribusi itu dikoordinir atau langsung? Ya ada pungut-pungutnya karena dulu juga kan kalau dulu itu ke pemerintah ke perhutani langsung, sekarang dengan Pemda itu ada yang ke Pemda juga untuk yang mengkoordinir teman-teman Kompi. Tadi langsung orang ke langsung ke perhutani, betul begitu Mas Gonal? Gini. Sebetulnya dalam aturan kita undang-undang tanah ini ada istilah HBK, hasil hutan bukan kayu. Nah, hasil hutan bukan kayu berarti masyarakat yang melakukan tebang sari wajib adanya membayar retribusi. Tapi atas dasar pada saat dulu saya pernah memperjuangkan di salah satu wilayah tadi, kita berbicaranya UPA nomor 5 tahun 1990. Di situ di mana dijelaskan bahwa ada tanah-tanah yang memang mempunyai hak khusus. Egindom wilayah atas. Nah, teman-teman ini kan hanya menggunakan pakai Pak. Nah, dalam status hukumnya tanah tersebut masih tanah perhutani. Status hukumnya. Tapi mereka membayar. Nah, mereka membayar artinya dari hasil hutan bukan kayu, Pak. Berarti perhutani yang sudah membayar sekian karena perhutani wajib untuk membayar pajak. Berapa Mbak dibayarnya? Membayarnya berapa? Kisar 100.000 per hektar tergantung itu per hektar, per bulan, per tahun? Per tahun 100.000. Ada yang itu normal tergantung bagaimana kondisi tanah. 100.000. Ya, ada yang 1-2 itu kan ada di artinya sesuai dengan kapasitas tanah. 200.000 kalau per tahun ya. 200.000 per hektar per tahun 200.000. Yang menggarap itu berapa orang? Ya itu kan ya kadang ada yang satu. Bukan, yang menggarap tanah perhutani itu ada berapa orang? Masih belahannya banyak. Ada ribuan. Ribuan. Orang. Berarti kalau ribuan ya per tahun bisa 200 juta ya? Iya. Masuk ke perhutani. Perhutani dengan ya di pertani. Kita ke perhutani sih. Ke perhutani ya, masuk ke perhutani setahun 200 jutaan ya. 200 jutaan. Retribusi itu sekitar 200 jutaan. Sekitar segitu. 200 jutaan ya. Besar loh itu. Karena yang tanah ini kan udah ada yang kena laut. Sekitar lebih itu yang kena laut. Oke, siap. Oke, ini menarik sekali. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Kompi bahwa ini bukan kepentingan para juragan. Ya. Tapi bahwa ada para individu yang menguasai lebih dari 2 hektar itu betul. Ya. Ada ya. Ada. Nah, terus bahwa
mereka merasa ada retribusi, membayar retribusi, belum ada antara sosialisasi dengan faktanya berbeda, gitu kan ya. Dan tentu yang paling seksi adalah ketika mereka berunjuk rasa pengennya ketemu bupati dan tidak ditemui oleh bupati ya. Menarik perbincangannya, tapi sebelum itu kita rehat sebentar. Nanti kita lanjutkan di bagian kedua. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang cukup seru ya. Kali ini kita akan membahas nih, kita coba apa sih harapan dan keinginan dari teman-teman Kompi ini kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu ya. Nanti kita akan tanyakan kepada Kordum nih, Pak Kordum, apa harapannya dan keinginannya? Harapannya adalah jelas ingin pemerintah hadir di tengah-tengah bagaimana masyarakat yang sedang kesulitan, masyarakat yang sedang terancam kehidupannya. Kita sebagai rakyat, sebagai anak, ya minta perlindungan yang jelas dari orang tua, yaitu bupati. Jadi jelas paling kita hadir. Dan saya tegaskan ini Mas Hilal, jadi jangan ada kata bahwa ketika saya ini nanti saya di penjara. Nggak ada rumusnya ketika orang bupati, seorang pemimpin membela rakyatnya itu di penjara. Betul. Harusnya pemerintah pemimpin nggak ada bicara begitu. Harusnya pasang badan demi rakyatnya. Gitulah yang kita inginkan. Namanya pemimpin yang bijak dan hadir di tengah-tengah bagaimana ketika rakyatnya merasa terancam kehidupannya. Oke. Itu harapan dari harapan. Dan kami juga masih membuka ruang dialog. Karena kita ini bukan cari pembenaran, cari solusi bagaimana jalan terbaik. Kami tidak saklek. Tapi tadi kami mohon jelas, kami minta diundang resmi tadi Mas Donald terus terang. Jadi yang diwakilkan oleh kami ada pemerintah dan pemerintah tadi, ada oknum lain yang memanfaatkan konflik antara kita dengan bupati. Itu. Oh gitu. Iya. Khawatir ada oknum-oknum ya. Oke. Nah, kan bupati udah welcome juga mengundang. Tapi kenapa tetap bersikap Kami ingin secara tertulis dan bersurat. bersurat? Harus bersurat. Bersurat. Harga mati. Harga mati. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa tawar. Oke, Bosku yang bisa nggak kalau Untuk bersurat? fitnah itu. Ya mungkin saya akan coba komunikasi Oke. dengan beliau, dengan dinas terkait apa yang dikehendaki oleh teman-teman dan kawan-kawan ini. Tapi yang jelas saya sudah ngobrol langsung dengan pendopo bahwa teman-teman yang hari ini sedang berkeluh kesah, beliau juga ingin cepatnya menemui secara langsung, ingin mendengarkan keluh kesah teman-teman Kompi secara langsung, wabil khusus kawan-kawan yang dalam hal ini tergerus dan akan tergerus oleh PSN. Dan saya sedikit menambahkan bahwa sebetulnya ketika berbicara aturan, Ketua dan Kang Hatta sebagai Kordum ya, memang banyak orang yang memberi masukan, sudah maksudnya dihukum saja. Karena kan sesuai dengan Hukum saja itu gimana? artinya gini, kemarin ini kan banyak, saya katakan di sosial media banyak pengobrol dan penumpang gelap. Artinya ketika teman-teman melakukan aksi, ini kan sudah sesuai dengan aturan hukum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dan kemudian teman-teman melakukan aksi ini diwarnai dengan beberapa hal. Bagi saya kalau saya memang posisi Kang Hatta itu menarik. Tapi ketika hari ini saya posisinya di sini, bagi saya ini kurang menarik. Tapi ada beberapa hal yang memang orang-orang yang menganjurkan sudah, ini dipersoalkan saja ketika perusahaan Fasum kemarin tuh. Karena ketika melihat dari sisi hukumnya ini sudah jelas. Dari orang-orang lingkarannya Pak Bupati. Ada juga yang seperti itu. Oh, Cuma kan yang Pak Bupati, hukum. iya, Pak Bupati berpikiran ini rakyat kita. Ini masyarakat kita, yang dimana masyarakat kita siapapun tanpa melihat warna kulit, biar bagaimanapun ya harus kita Itu dukung. kalau boleh tahu siapa yang membisiki agar Iya ada saja lah, ada saja. Apakah Sekarang saya potong. PNS? Sekarang. Saya terpotong. Ketika di mana-manapun, ketika orang aksi tidak akan begini. Sekarang kita contoh di Pati. Berapa miliar kerugiannya itu? Baru-baru ini kan. Berarti Dibakar. Nggak ada pemimpin minta ganti rugi sama anaknya tuh orang tua. DPR ini banyak dibakar. Kasus ojol di mana-mana. Ada enggak yang minta ganti rugi? berarti secara tidak langsung Kang Hatta
mengamini bahwa merusak fasilitas umum itu boleh? Wah, salah. Oh, salah? Merusak fasilitas dengan dalih apa tidak dibenarkan. Tidak Tapi dibenarkan. itu kan spontanitas. Dan saya bertanggung jawab tadi. Kalau saya pun di polisi kan siap, sangat siap. Tapi jangan lupa saya juga bisa mempolisikan beliau. Koinnya berapa koin yang dikumpulkan? Koin itu dari masa banyak, ada 3 karung, kita capek ngitungnya, suruh ngitung aja sendiri. Oh gitu. Nanti kalau kurang Kayaknya tinggal koinnya, minta. koinnya ada di Masih di Pendopo, nggak tahu di mana. Tapi saya Jangan tinggal. diambil Pak Gonel koinnya. Ya, nggak Jadi tahu. gini, Enggak. Pak Dewan, Enggak, Pak- pertanyaannya gini, Pak Bupati mau nggak bersurat? Iya, saya akan coba mengupayakan dan beliau pasti mau. Pasti mau lah Iya, ini kan merupakan sebuah penghormatan yang sangat besar. Satu sisi teman-teman Kompi ini saya katakan sebagai tokoh-tokoh besar, di sisi lain juga yang hari ini teman-teman sedang mengalami sebuah hal yang memang harus dituntun ke arah yang mana biar mendapatkan keadilan. Tadi kembali ketika berbicara persoalan tadi terkait anarkisme dan sebagainya, ini kan banyak sebetulnya arah-arah dan opini framing-framing yang di mana mengharuskan bupati ini bersikap secara tegas. Tetapi beliau punya sisi kearifan lokal. Misalnya buat apa sih kita melakukan hal-hal yang memang weru mungkin susah, kemudian akan kita persulit. Ini kan sudah jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang vandalisme kan. Seharusnya, iya kan? Tetapi bupati dengan sikap yang bijaknya, kemudian misalnya kader rakyat kita dewek, ini semua masalah kita yang orang hari ini sedang mengalami sebuah kesusahan. Makanya kalau memang teman-teman kemudian yang diwakili oleh Kompi ini ingin bertemu dan berdialog, sebetulnya tanpa surat pun Bupati sangat membuka untuk melakukan ruang dialog dan diskusi bagaimana keluh kesah teman-teman dan masyarakat. Mau dipintir money. Pinter mana ya? Iya. Ya kalau memang seandainya teman-teman hanya menghendaki dari pemerintahan daerah dalam hal ini bupati untuk menyurati, insya Allah saya upayakan. Oke, sip. Insya Allah saya upayakan karena yang saya tahu bupati ini sangat menunggu untuk ya? bagaimana melakukan komunikasi secara langsung Ya, oke. biar tidak aja bahasa kita jare-jare. Betul. Pengen mendengarkan keluh kesah masyarakatnya secara langsung, apa yang bisa diupayakan, apa yang bisa dilakukan, ayo kita tempuh secara bersama-sama. Siap. Saya sudah mendengarkan langsung tanggal 8 hari Rabu kemarin saya mendengar langsung. Susah ya komunikasi dengan dan sebagainya. Ya artinya saya juga lahir dari dunia gerakan Kang Hatta dan Pak Dewan. Saya tahu betul bagaimana kondisi psikologis teman-teman hari ini, bagaimana kemudian dengan berbagai macam gorengan di media sosial hari ini, tentunya teman-teman juga punya sikap yang tegas dan lurus. Perjuangan begitu, harga mati dan sebagainya. Mati. Makanya hari ini mungkin saya sedikit kalau mewakili sih tidak Kang Hatta, tapi saya akan mengupayakan untuk mencoba komunikasi mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat pesisir, Oke. memberikan sebuah hal yang spesial. Insya Allah saya akan kasih Ya. masukan agar supaya bisa mengundang teman-teman untuk berdialog dan Iya. diskusi. Gitu Ya. Kang. Dan Intinya kalau ada surat resmi teman-teman mau Siap. berdialog ya. Oke, saya coba telepon Pak Bupati ya. Saya coba jembatan nih. Kira-kira diangkat apa enggak beliau. Nanti kita sampaikan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman Kompi gitu kan kepada Pak Bupati. Saya pun beliau mau lah kalau hanya membuat surat gitu kan mengundang teman-teman. Ya setahu saya Pak Bupati orangnya sangat welcome sebetulnya Pak Kordum. Tinggal ini ada komunikasi yang terputus saja ini. Syukur-syukur ini diangkat. Biasanya sih beliau ngangkat kalau saya telepon. Mungkin beliau lagi aktivitas. Kita coba sekali aja Pak Kordum ya. Ini seruput dulu. Santai nih, santai. Oke, sambil nunggu teleponnya Pak Bupati, ke depan ada rencana aksi lanjutan. Ada. Kalau tidak ada dialog, Ada. akan aksi lanjutan. Rencananya kapan? Minggu depan. Minggu depan. Berarti dikasih batas waktu sampai minggu depan. Iya. Sampai Katanya ini akan membawa 10.000. 10.000. 10.000 itu? Itu real. Real? Kalau kan turun real itu. 10.000. 10.000. Wow. Gimana menanggapinya Bisa kalau lebih. sampai 10.000? Iya, kalau saya sih mau berapapun yang jelas dipersilakan saja karena kan memang undang-undang kita sudah mengatur setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi saran saya lebih baik
alternatif yang pertama, kita buka ruang dialog, Ya. kita buka ruang-ruang diskusi, agar supaya esensi dari apa yang menjadi keinginan teman-teman ini bisa tersampaikan. Siap. Seperti itu, Ya, Iwan ya dan kita nanti tunggu. Saya juga nanti akan membantu untuk memfasilitasi untuk komunikasi dengan Pak Bupati. Ya Mungkin kan wakil kita Dede. siap. Itu kan saya juga terima kasih. Betul. Ini sudah kewajibannya toh. Siap, nanti saya akan telepon. Paling nggak nanti ya harapan dari teman-teman Kompi untuk bisa berdialog ini juga bisa tercapai ya. Saya pasti fasilitasi nanti untuk soal itu. Terus terakhir kalau misalnya ini terjadi dialog, ya, apa yang ingin disampaikan atau tuntutan dari teman-teman Kompi ke Bupati? Ya tadi, tolong rakyat kecil jangan korbankan untuk Ya. kepentingan. Berarti diberhentikan. Terserah ada mau beri yang penting masyarakat jangan dirugikan. Minimal Jangan mendapatkan keadilan. korbankan. Nah, Jangan korbankan. ini Mas Luki jawab. Waalaikumsalam. Kita coba telepon lagi ya. Wah, udah ya. Apa lagi sama Pak Gubernur di Lumbur Pakuan? Mas Dewan, apakah ke sini? Saya besok sana Uns. Oh, beliau. Oh, beliau lagi di Lembur Pakuan dengan Pak Gubernur. Coba kita telepon ya. Nah, sekarang sama aku lihat. Karena besok ulang tahunnya Pak Gubernur. Besok Pak Gubernur. Assalamualaikum, Mas Bupati. Ini saya lagi podcast dengan teman-teman Kompi dengan ada Mas Gonel. Satu permintaan mereka minta diundang secara formal melalui surat. Kira-kira bisa nggak Mas Luki melakukan itu? Mau nggak? Bisa jadi justru mereka membuatkan surat untuk ketemu sama kami itu lebih mudah. Oke, Yang lain-lainnya kan seperti biasa. oke. Berarti Mas Bupati juga mintanya mereka yang bersurat ke Mas Bupati ya? Iya, seperti biasa kan mereka sudah pernah demo, sudah pernah datang ke Pendopo, Pak kasih uang, kenapa enggak audiensi kemarin kami undang pas malam pas habis ngasih uang kami undang juga kan. Oke, Ada yang datang, ada. nggak datang ya? Oke. Berarti udah titik tidak bisa mengundang secara formal ya melalui surat. Bukan seperti itu. Mm-mm. Bukan bisa. Adakah yang mau disampaikan oleh Kopi bisa disampaikan pada kami gitu. Oh, melalui informal gitu ya? Bukan. Begini Mas Dewa. Kompi itu bersurat. Oke. Teman-teman Kombi ini adalah masyarakat Mm-mm. yang merasa keberatan dengan program PSL. Siap. Ya. Nah, sudah menyampaikan ke DPRD, Mm-mm. surat atau diundang sana nih ke DPRD. Diundang pastinya. Enggak. Enggak, awalnya mereka bersurat dulu ya? Ya sudah. Bersurat dulu ya. Bukan yang sama dong kalau Pak Gubernur. Oke. Buat bersurat lalu kami akan mengundang. Oh, oke. Berarti itu harapan dari Mas Bupati ya? Siap. Ya, siap. Oke, gitu aja. Nanti saya paling besok ke sana, Mas. Siap, Mas. Ke Lembur Pakuan ya. Ini kan acara ulang tahun Pak Gubernur kan? Iya, sempat tahu barusan. Iya, besok ulang tahunnya tanggal 11 itu. Besok malam itu ada wayang. Nanti saya pas wayang aja ke sana. Oke, ya udah. Gitu, Mas Bupati makasih ya. Baik, jadi Ya. kita surat permohonan audiensinya kan. Ya, oke. Siap, nanti saya sampaikan. Oke, Mas Bupati, makasih. Yo, Assalamualaikum. Nah, itu jawaban dari Mas Bupati. Mas Bupati mintanya bersurat dulu dari teman-teman Kompi. Nanti ada balasan surat cinta. Nanti ada balasan surat cinta. Ya nanti kalau kita rundingkan dengan teman-teman, kita kan sebagai Ya, kepanjangan tangan. betul. Tapi kalau itu kan misi saya. Terus terang kalau itu mah dari GBRI juga Haji Juwadi ya begitu. Cuma terus sekarang saya akui saya yang bawa karena nanti pelintir-pelintiran itu Mas. Sudah, biar nggak titik kita salaman dulu. Ya, iya, karena saya udah fasilitasi. Ya, terima Hanya kasih. saja Mas Bupati tadi minta ya bersurat dulu dong gitu kan biar nanti kita mengundang teman-teman Kompi. Jadi dasarnya itu ya nanti tinggal ya monggo. Kalau memang teman-teman Kompi merasa tidak mau tetap harga mati harus Bupati yang mengundang teman-teman Kompi, ya artinya tidak ada titik tengah nih dari komunikasi ini ya. Lakukan aja perjuangan sesuai dengan yang sudah diatur dalam konstitusi kita, gitu kan. Jadi sah-sah saja.
Kalau misalnya nanti terjadi dialog, ya, terus ada kompensasi buat teman-teman kompi, mau nggak? Buat kombi harus buat Iya, maksudnya terdampak, Bapak harus ya, terdampak, terdampak. Bapak Mau tidak? Ya tergantung bagaimana nominal dan itunya. Oke. Kesepakatan kan mungkin ada tawar-menawar kan. Harapannya berapa nominalnya? Per meter kah atau per hektar kah yang harus diganti rugi itu berapa kira-kira harapannya? Kita tidak berandai-andai, kita Iya. nanti juga mungkin dari petani tadi karena si yang terdampak itu kan langsung kan mereka. Kita kan hanya sebagai pengurus. Ya. Artinya kita nggak mau bawa sekian nanti kita dikira mendahului mereka. Nah, kalau kemarin katanya ganti rugi ada dana kerohiman 10 juta. Ya siapa yang mau kan? Kalau nggak mau Nggak kalau 10 mungkin juta. Oke. Berarti kalau mungkin di atas itu mau, ratusan juta mau. Ya kita bicarakan dengan teman-teman lah. Oke. Berarti intinya mah ketika pemerintah pengen merevitalisasi ya kawasan ini ya, maka teman-teman kompi pun akan mau ketika ada kerohiman ya, yang ganti rugi lah ya dari pihak pemerintah. Atau yang lebih elegan dan lebih itu kan pakainya kemitraan. Kemitraan. Kemitraan seperti yang tadi Bab Tebu itu. Salah satunya sistem plasma lah. Sistem plasma. Itu. Dan itu belum ada pembahasan. Belum ada ya, pembahasan. Ya. Sebab Itu Mas Gunel harapannya Oke, siap. bisa nggak kira-kira? Ya memang kalau sesuai dengan prosedur, ya prosedur karena memang beliau ini statusnya bupati, secara protokoler kan memang harus diatur. Beda halnya ketika saya dulu masih aktif di jalanan, bebas-bebas saja, main latar saja. Tapi ketika berbicara lembaga negara yang statusnya dalam bentuk sebagai bupati, ya minimal harus ada sisi dari protokolernya lah. Saya sepakat ketika apa yang disampaikan oleh beliau harus minimal bersurat dulu, nanti dikasih balasan surat cinta. Oke, terima kasih. Dan kita di ujung pengacara, alhamdulillah pembahasannya menemukan satu agak titik terang lah ya. Dimana nanti tentu tadi tinggal dibicarakan, tadi saya sudah telepon Mas Bupati, poinnya adalah bagaimana tuntutan ini bisa berujung pada meja dialog. Ya, tinggal nanti teman-teman kompi ya ataupun masyarakat yang merasa terkena dampaknya dengan bisa merundingkan kembali bahwa saya sudah menelpon Pak Bupati ya bahwa Pak Bupati welcome misalkan teman-teman kompi bersurat gitu kan. Kalau misalnya ini bisa teman-teman kompi oke mau gitu kan. Tentu saya bisa menyampaikan lagi kepada Pak Bupati. Di ujung acara luar biasa seru, semoga ada titik terang, walau bagaimanapun mereka adalah masyarakat kita yang harus tetap kita lindungi ya hak-haknya, kita lindungi segala sesuatunya, salah atau betul itu dari perspektif masing-masing. Ya, semoga podcast ini bermanfaat. Salaman dulu dong. Nah, Jangan betul ya, kan? Siap. Ya. Saja dari kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.